Sahabat bahagia, memaafkan adalah suatu hal yang paling penting dalam hidup kita. Kenapa hal itu penting? Karena dengan memaafkan, kita bisa menjadikan diri kita lebih damai, lebih nyaman, dan lebih bahagia. Memaafkan. Memaafkan itu sangat penting karena sebenarnya dengan kita memaafkan, kita berdamai dengan diri kita sendiri dan berhenti menyakiti diri kita sendiri. Terkadang kita tidak menyadari bahwa ketika kita memaafkan, kita telah melepaskan sedikit beban dalam diri kita. Kadang-kadang kita sulit untuk menerima hal itu karena kita merasa kalau kita memaafkan, tadi kita membiarkan orang-orang yang telah menyakiti kita untuk menjadi lebih enak, menjadi lebih tenang dengan hidupnya karena mereka telah menyakiti hidup kita. Sahabat bahagia, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang pernah lepas dari sebuah kesalahan. Jadi, biarkanlah itu terjadi. Biarkanlah bahwa orang-orang itu pernah menyakiti kita dan kita selalu fokus untuk lebih berdamai dengan diri kita sendiri dan menyembuhkan luka-luka yang ada dalam diri kita sehingga kita bisa maju ke depan dengan lebih baik. Hal pertama yang harus kita sadari adalah dengan memaafkan berarti kita berhenti menyakiti diri kita sendiri. Terkadang kita bingung apa makna di balik perkataan itu. Tapi coba teman-teman bayangkan, ketika kita tidak memaafkan, mungkin kita merasa dada kita sesak, kita merasa pusing, merasa tidak fokus, karena kita selalu terbayang-bayang dengan sebuah keadaan atau terbayang-bayang dengan sebuah kondisi yang menyakitkan untuk kita. Jadi bisa dibayangkan betapa seringnya kita menyakiti diri kita sendiri. Kita membiarkan diri kita bersedih, kita membiarkan diri kita sakit, kita membiarkan diri kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Maafkanlah segala sesuatu yang telah terjadi baik manusianya maupun kondisinya. Karena dengan memaafkan, maka kita berhenti menyakiti diri kita sendiri. Yang kedua, ketika kita memaafkan, maka kita berhenti memikirkan tentang kondisi atau orang yang telah menyakiti kita. Karena berhenti memikirkan mereka adalah suatu hal yang tepat untuk kita lakukan untuk bisa lebih fokus terhadap diri kita. Pernahkah kita tersadar bahwa kita terlalu banyak memikirkan atau memfokuskan diri kita terhadap orang lain? Kita sampai tidak bisa tidur, kita tidak tenang, kita tidak fokus pada apa yang kita kerjakan. Tapi bayangkanlah sahabat bahagia, orang-orang yang kita anggap telah menyakiti kita, mereka tetap bisa melanjutkan hidupnya dengan baik. Mereka tetap bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Bisa saja mereka sedang main-main atau mereka sedang jalan-jalan, menghabiskan waktu dengan keluarga mereka, menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mereka cintai. Sementara kita membiarkan diri kita sedih, membiarkan kita sakit hati, berhentilah melakukan itu sahabat bahagia. Hal itu akan bisa membuat kita jauh lebih tenang, jauh lebih bahagia dalam menjalani hidup kita. Berhentilah berpikir tentang orang-orang yang pernah menyakiti kita. Lepaskan mereka, biarkan mereka menjalani hidupnya, dan percayalah, dan kita fokus pada diri kita sendiri, kita akan lebih baik dalam menjalani hidup. Kita akan lebih tenang, dan satu hal yang pasti yang harus kita percaya dalam perjalanan di alam semesta, karma tidak pernah lupa lama. Dan yang berikutnya sahabat bahagia, dengan kita memaafkan, kita berarti berhenti memikirkan tentang hal itu,
berhenti memikirkan tentang orang tersebut, maka kita membuat jalan kita menemukan jalan yang jauh lebih baik. Karena dengan selalu kita memikirkan keadaan tersebut atau cerita tersebut atau orang-orang yang pernah menyakiti kita, maka secara kekuatan pikiran kita akan selalu terfokus dengan orang tersebut. Oleh karena itu, kemungkinan besar kita tidak akan pernah berjauhan dengan mereka. Dengan kita memaafkan, maka kita berhenti untuk dekat dengan mereka. Kita berhenti untuk berhubungan dengan mereka. Sehingga kita tidak memiliki konektivitas lagi. Dan itu akan membuat hidup kita menjadi jauh lebih nyaman, jauh lebih tenang. Ada pertanyaan, bagaimana apabila orang yang telah menyakiti kita adalah orang yang sangat dekat dengan kita? Percayalah bahwa dengan kita memaafkan, maka energi negatif yang datang dari mereka pun akan terputus. Karena setiap hari kita menjadi orang yang positif. Dengan membiarkan diri kita dalam kondisi yang positif, maka energi negatif yang akan masuk akan lebih sulit untuk masuk ke dalam diri kita. Jadi bayangkan apabila orang itu adalah orang yang di dekat kita, ketika mereka mencoba untuk menyakiti kita, tapi kita terus membangun energi positif di dalam diri kita karena kita sudah memberikan kedamaian untuk diri kita, maka energi tersebut tidak bisa bertemu. Yakinilah hal itu, percayalah akan hal itu, karena kekuatan energi atau energi yang ada di dalam manusia adalah benar adanya. Dan energi positif akan tidak bertemu dengan energi negatif. Selalu yakin dan percaya bahwa dengan memaafkan, berarti kita juga memutuskan hubungan-hubungan buruk yang terjadi antara kita dengan sebuah kondisi dan antara kita dengan orang yang mungkin pernah menyakiti kita. Yang terakhir adalah dengan kita memaafkan, kita akan berhenti berpikir tentang keadaan di masa lalu. Kita akan selalu fokus dengan apa yang terjadi saat ini, bagaimana kita bisa merasa jauh lebih bahagia, bagaimana kita bisa merasa bersyukur dengan lebih besar, dan kita bisa lebih fokus untuk membayangkan atau merencanakan masa depan kita. Dengan kita memaafkan, itu akan membuat diri kita menjadi jauh lebih nyaman dalam menjalani hidup. Percayalah, sesuatu yang di masa lalu tidak ada yang bisa dirubah. Kejadian itu akan selalu ada. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menata diri kita hari ini, menikmati waktu-waktu kita sekarang ini, dan fokus dengan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Proses memaafkan akan jauh lebih indah ketika kita menyadari hal-hal tersebut. Sahabat bahagia, pesan saya yang terdalam adalah berhentilah menyakiti diri kita sendiri dan belajarlah untuk mencintai diri kita dengan lebih baik setiap harinya. Sahabat bahagia, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga hal-hal yang saya share di Rumah Bahagia bisa membantu teman-teman, bisa memberikan ketenangan untuk teman-teman, dan bisa menjadikan kita manusia yang jauh lebih bahagia. Saya Adri Basuki, terima kasih atas kesempatannya untuk saya bisa berbagi. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung komen di bawah atau bisa DM langsung di Instagram Rumah Bahagia. Saya akan dengan senang hati menjawab, dan semoga bisa menjadi sebuah pembelajaran bersama untuk kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Sahabat bahagia, semoga berkenan untuk subscribe, tekan loncengnya, dan juga komen, karena menurut saya dengan kita komen, kita bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman yang lain, karena di situ ada sebuah proses komunikasi antara kita bersama. Sahabat bahagia, selamat menjalani hari.